Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Iktikaful Furqoni di Learning Journal kelima pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2021. Pada Learning Journal ke-1 sampai ke-4 kemarin, kita sudah membahas mengenai agenda 1, yaitu mengenai sikap dan perilaku bela negara. Nah, mulai Learning Journal kelima kali ini, kita masuk ke agenda 2, yaitu mengenai nilai-nilai dasar PNS. Materi kali ini diampu oleh Bapak Ponta Sinaga, Ibu Siti Mainingsi, Ibu Niken Rahayu Sepa, dan Bapak Ajib Haryanto. Seperti yang sudah disinggung pada Learning Journal sebelumnya, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa peran ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam melaksanakan peran tersebut, maka seorang PNS harus menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Atau biar kita lebih mudah untuk mengingatnya, bisa kita singkat menjadi ANEKA. Nilai-nilai ANEKA ini diperlukan bagi seorang PNS agar mempunyai kemampuan untuk melakukan akuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, dapat berinovasi untuk meningkatkan komitmen mutu dalam melaksanakan tugas jabatannya, serta tidak korupsi, dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansi di mana dia bekerja. Akuntabilitas dapat dilihat dari bagaimana seorang PNS mengemban tanggung jawabnya, objektif, serta komitmen dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nasionalisme dapat dilihat pada 36 butir nilai Pancasila. Etika publik dapat dilihat bagaimana sikap perilaku atau interaksinya dengan publik. Komitmen mutu dapat dilihat dari bagaimana seorang PNS dapat melakukan inovasi dalam pekerjaannya, serta mendorong efektivitas dan efisiensi. Anti korupsi dapat dilihat dari bagaimana pencegahan terhadap kerugian negara, penyuapan, fraud, penggelapan dalam jabatan, serta konflik kepentingan. Ilustrasi dari penerapan nilai-nilai dasar PNS tersebut dapat kita simak dalam cuplikan-cuplikan berikut ini. Perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK sebagai bukti adanya akuntabilitas di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dorongan pemerataan penempatan PNS di Indonesia merupakan bentuk menumbuhkan nasionalisme pada PNS, sebagaimana diilustrasikan dalam cuplikan berikut ini. Sesi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Abdullah Azhar Anas menyebut perlu ada pemerataan penempatan ASN agar pelayanan publik lebih merata. Selama ini, perkotaan masih menjadi magnet bagi para ASN. Tetapi pemetaan penempatan PNS di berbagai daerah ke depan perlu dipetakan menjadi jauh lebih bagus. Masalah terkait banyaknya PNS yang ingin pindah ke kota, ini banyak menjadi kendala dan masalah bagi pemerintah daerah yang tersebar di berbagai pulau dan berbagai daerah di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana ke depan? Menurut kami adalah ini perlu ada reward and punishment menurut saya, sehingga tidak mendorong adanya perpindahan PNS yang selalu ingin pindah ke kota dan mereka tidak mau mengajar di daerah-daerah terpencil. Ilustrasi pelanggaran kode etik oleh aparatur sipil negara merupakan bentuk pelanggaran etika publik yang seharusnya ditaati oleh setiap aparatur sipil negara. Adanya kompetisi inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Kementerian Pan-RB merupakan stimulus peningkatan mutu pelayanan publik oleh aparatur sipil negara. Hal yang sangat disayangkan yaitu masih banyaknya kasus korupsi pada pegawai negeri sipil yang merupakan pelanggaran nilai dasar PNS, sebagaimana yang tampak pada cuplikan berikut ini. Saudara Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menginstruksikan pemerintah daerah segera mengeksekusi pemecatan para ASN terpidana korupsi. Jelang batas waktu 30 April mendatang, 1.000 lebih ASN terpidana korupsi masih berstatus aktif dan menerima gaji dari negara. Aparat sipil negara yang terbukti terlibat kasus korupsi harus segera diberhentikan secara tidak hormat. Mahkamah Konstitusi telah memutus gugatan sejumlah ASN terpidana korupsi agar terbebas dari pemecatan Kamis 25 April lalu. Dengan putusan MK, pemecatan ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sah dan konstitusional. Melalui sambungan telepon di Sapa Indonesia Malam Sabtu kemarin, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyebut telah bersurat ke seluruh pemerintah daerah untuk mengeksekusi para ASN terpidana korupsi.
Cahyo menegaskan tak ada alasan menunda eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian Learning Jurnal kelima kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.